Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi yang kemarin. Kemarin kita udah belajar tentang larutan asam basa garam, perubahan-perubahan campuran heterogen. Gimana cara memisahkan campuran. Nah, hari ini kita bahas tentang benda-benda yang mengalami perubahan dan juga membahas tentang rumus perubahan massa benda. Yang pertama kita bahas yang ini, benda-benda yang mengalami perubahan. Jadi, benda-benda di sekitar kita, benda-benda yang tidak hidup ya, itu juga bisa mengalami perubahan. Nah, macam-macam perubahannya itu ada dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika atau sifat fisika itu pengertiannya adalah perubahan zat yang tidak terbentuknya zat baru. Jadi dia berubah aja gitu, si bendanya berubah, tapi nggak ada zat baru, tidak memunculkan zat baru, tetap zatnya zat yang lama. Contoh ya, es mencair. Nah, es mencair itu kan berarti semulanya esnya itu beku dalam keadaan keras. Berarti yang sesuatu yang beku itu dan bisa mencair. Nah, es mencair di sini kan berarti air kan. Nah, air yang membeku itu tuh tetap komposisinya air, sedangkan es yang mencair berarti tadinya dia padat, itu tuh komposisinya tetap air. Jadi mau air yang membeku ataupun es yang mencair itu tetap komposisinya itu air, nggak akan berubah jadi minyak, nggak akan berubah jadi gas, tetap komposisinya itu air, tidak berubah. Misalnya kamu kasih misalnya teh itu kan warna coklat. Kamu bekuin di dalam freezer sehari penuh. Nah, pas kamu cairin lagi itu si es tehnya tetap hasilnya itu adalah teh yang cair. Yang tadinya itu adalah teh yang beku gitu. Tapi tetap komposisinya teh. Dia nggak akan berubah jadi kopi, dia nggak akan berubah jadi sirup, dia nggak akan berubah jadi susu gitu ya. Itu untuk sifat fisika. Itu contoh yang pertamanya es mencair. Contoh yang keduanya air yang membeku, itu sama. Yang kedua, kayu yang berubah bentuk menjadi meja atau kursi. Jadi, kayu ini adalah komposisi yang bisa digunakan sebagai alat-alat yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, kursi, meja, bisa dipakai juga untuk pintu, bisa dipakai juga untuk membuat jendela gitu ya. Nah, kenapa kayu di sini yang dirubah menjadi kursi ataupun meja itu termasuk sifat fisika? Karena walaupun kayu itu sudah berubah bentuk menjadi bentuk yang baru, bukan berbentuk seperti batang lagi atau pohon lagi, tapi tetap dia bahan utamanya adalah kayu. Dia pas dirubah jadi kursi, dia nggak akan bisa berubah jadi besi, dia nggak akan bisa berubah jadi emas, dia nggak akan bisa berubah jadi aluminium, dia nggak akan bisa berubah jadi stainless. Ya tetap aja dia bentuknya kayu, tetap aja bahan dasarnya itu kayu, nggak bisa berubah jadi apa-apa lagi gitu ya. Walaupun bentuknya berubah nih, walaupun bentuknya ada yang jadi kursi, ada yang jadi meja, ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi apa lagi banyak ya, tapi tetap bahan utamanya itu hanya kayu. Oke, itu contoh yang ketiga. Yang keempat, beras menjadi tepung. Nah, beras jadi tepung di sini juga tetap sifat fisika karena dia tidak terbentuk zat baru. Ya, caranya cuman beras di blender sampai halus, jadilah tepung, selesai. Nah, kenapa dia sifat fisika? Ya karena komposisi utamanya cuman beras, tidak ada tambahan apapun. Beras doang, udah gitu ya. Gula larut dalam air. Nah, gula ada air segelas, kamu masukkan gula 1 sendok makan. Nah, air itu rasanya apa? Gak mungkin jadi asin, gak mungkin jadi pahit. Pasti kalau gula yang kamu masukin ke dalam air, rasa airnya jadi manis. Nah, itu membuktikan bahwa perubahan fisika itu dia tidak merubah apapun, dia tidak menghasilkan zat baru, dia tidak merubah zat-zat apapun. Contohnya tadi gula yang dimasukkan ke dalam air, ya airnya jadi manis. Karena apa ya? Karena gula dong yang dimasukin, bukan garam. Kalau garam mungkin airnya rasanya asin, kalau kopi rasanya pahit gitu. Jadi yang kayak gitu. Contoh yang terakhir, bola lampu listrik menyala. Oke, itu untuk yang sifat fisika. Yang kedua untuk sifat kimia. Nah, sifat kimia di sini adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan merubah sifat aslinya. Nah, kalau fisika tadi kan dia
perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau sifat kimia, perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Dia menghasilkan zat baru, dia berubah, komposisinya jadi berubah semua. Bahan utamanya dia jadi berubah. Nah, ciri-cirinya apa perubahan kimia itu? Ciri-cirinya dia terbentuk zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, adanya endapan. Yang keempat, adanya perubahan warna. Yang kelima, adanya perubahan suhu. Contoh, besi berkarat. Nah, besi berkarat di sini komposisinya berubah. Ada unsur kimia lah ya yang tidak bisa Ibu jelaskan sekarang karena kalian masih kelas 7. Terlalu rumit kalau untuk dijelaskan komposisinya, rumus kimianya, perubahan seperti apa. Nah, yang penting besi berkarat itu dia terjadi perubahan kimia karena terjadi perubahan zat dan menghilangkan sifat aslinya. Yang kedua, kembang api. Nah, sesuatu yang terjadi perubahan warna, nih ini perubahan warna itu namanya sifat kimia. Contohnya kembang api. Kembang api kan menghasilkan warna. Yang kedua, pembakaran kayu. Kayu yang dibakar lama-kelamaan akan menjadi arang. Nah, arang itu dari kayu itu terjadinya perubahan sifat yang masuk ke sifat kimia. Singkong menjadi tapa, ya, singkong menjadi tapa itu terjadi perubahan kimia. Kenapa? Dari segi rasanya pun dia sudah berubah. Mungkin tadi yang singkong rasanya manis tapi agak nggak terlalu manis, tapi sekalinya jadi tape rasanya campur aduk. Mungkin ada manisnya sedikit, mungkin ada asam-asamnya sedikit, mungkin ada rasanya gimana dulu gitu ya. Makanan basi, nah udah jelas kalau makanan basi itu sifat kimia karena dari segi baunya pun berubah, dari segi rasanya pun berubah, dari segi warnanya pun berubah. Oke, susu menjadi keju, jelas susu menjadi keju warnanya berubah. Susu tadinya putih, keju warnanya kuning, itu berubah. Rasanya berubah, susu yang tadinya hambar mungkin kalau nggak ditaruh gula, pas sudah jadi keju jadi agak-agak asin gitu ya. Itu semua berubah. Oke, itu untuk perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, nah ini baru kita hitung-hitungan lagi ya. Rumus perubahan massa benda. Jadi kita itu bisa mengukur massa suatu benda. Kita bisa mengukur massa benda itu seberapa beratnya, berapa kilo, berapa gram, itu kita bisa. Nah, di sini rumusnya itu adalah Rho sama dengan M per V. Keterangannya. Di sini bukan P ya, tapi Rho. Nah, Rho di sini adalah massa jenis. Satuan massa jenis atau satuan Rho itu adalah kilogram per meter kubik atau bisa juga gram per sentimeter kubik. Ya, jadi mau kilogram mau gram itu bisa. M itu massa zat. Massa itu satuannya kilogram atau gram, boleh. Mau kilogram boleh, mau gram juga boleh. Tergantung pertanyaannya. Volume itu satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Jadi tergantung pertanyaan ya. Nah, kayak di sini nih, di sini ada keterangan 320 gram. Berarti kita pakainya yang gram. Nggak usah lagi pakai yang lagi pakai yang kilogram gitu ya. Oke, di sini Bu ada contoh soal. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran berapa sih massa jenis logam tersebut. Akhirnya Edo menimbang massa logam ternyata 320 gram. Nah, itu berat logamnya ya. Yang kita cari itu adalah massa jenis. Ini massa jenis yang kita cari, tapi yang ditimbang sama Edo itu adalah massanya. Ya, massanya 320 gram. Nah, ini massanya. Yang kita cari yang Rho-nya ini. Nah, dia mengukur dengan gelas ukur. Nah, ini gelas ukur. Edo mengukur volume, ternyata kenaikan air dalam gelas ukur seperti gambar di bawah. Berapa massa jenis yang ditemukan Edo? Jadi Edo itu sebelumnya ini ada air, ini ada logamnya. Ini logam, ini air. Yang tadinya volume airnya segini. Pas logamnya dimasukin ke dalam gelas ukur, volumenya naik jadi segini. Nah, setelah volume dan massanya diketahui, berapakah massa jenisnya? Oke, kita jawab. Ini sama seperti matematika.
kamu harus mengerjakan menggunakan diketahuinya dulu. Oke? Jawaban 1. Jawaban nomor 1 ya. Diketahui. Nah, diketahui di sini apa? Massa logam. Nah, berarti kita tulis di sini M sama dengan 320 gram. Oke, sudah dapat? Volumenya sudah diketahui? Belum, tapi kita bisa menghitung volume. Yang ditanya adalah massa jenis atau rho, tanda tanya. Jawab. Rumus massa jenis tadi apa? Rho sama dengan M per V. Nah, ini rho yang ditanya, M sudah diketahui, V-nya yang belum diketahui. Kita kerjakan dulu V-nya. V sama dengan, bagaimana Bu cara nyari volume? Cara mencari volume rumusnya adalah volume air dan logam dikurangi volume air. Nah, kita lihat di sini. Rumus cara mencari volume itu adalah volume air dan logam dikurangi volume air. Nah, lihat. Di sini volume air dan logam yang mana? Yang kanan kan? Lihat volume air dan logam. Ada air, ada logamnya di dalam si gelasnya. Kita hitung. Ini ada garis 50. Setelah 50, 60, 70, 80. Berarti volume air dan logam di sini adalah 80 mili. 80 mililiter dikurangi. Nah, dikurangi volume air. Nah, berarti volume air di sini berapa? Ini kan volume air karena logamnya masih di luar. Ini angka 50. Setelah 50 ada 60. Ini batas airnya. Berarti tulis 60 mililiter. 80 dikurangi 60 berapa? 20 mililiter. Bu, tapi volume di sini satuannya meter atau sentimeter kubik. Mililiter itu sama dengan 20 mililiter sama dengan 20 cm kubik. Nah, ya. Jadi 20 ml di sini itu sama dengan 20 cm kubik. Oke, berarti volumenya sudah diketahui. Di sini volumenya berarti berapa? 20 cm kubik. Udah dapet. Kita kerjain aja berarti di sini. Rho masukin ke rumusnya M per V. M-nya tadi berapa? Di sini massa jenisnya 320 gram, tulis per, nah volumenya berapa? 20 cm kubik. Nah, sekarang 300, ini coret nolnya ya, coret kan. 32 dibagi 2 berapa jawabannya? 32 dibagi 2 sama dengan 16 gram per centimeter kubik. Selesai. Oke, gitu ya. Ini kan 0 atas bawah dicoret karena sama. Nah, 32 dibagi 2 berapa? Kalau kalian nggak tahu cara membagi, ini Bu ajarkan. 32 dibagi 2. Cari, kan ini ada 2, ada 3. 32 dibagi 2. Kita lihat. Nilai 3 di sini lebih besar kan dari nilai 2. Berarti cari dulu perkalian berapa yang hasilnya sama dengan 3 atau di bawah 3. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 3 atau di bawah 3. Berarti 2 kali 1 kan? 1 kali 2, 2. Kurang. 3 dikurang 2, 1.
2 diturunkan ke bawah 2. 12 bagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 6 kan? 6 kali 2 12. 12 dikurang 12 0. Berarti jawabannya 16. Oke? Nah, sampai di sini aja penjelasannya. Kalau ada yang kalian tidak pahami, langsung tanyakan ke Ibu. Mohon maaf kalau Ibu ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih, selamat pagi.